SD pun itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya karena untuk mendapatkan ijazah SD itu penuh perjuangan. Sampai kelas 2, saya dulu di Cianjur. Oh, seperti di Cianjur. Sempat di Cianjur. Oke. Pindah ke Sukabumi Kota, lari ke SDN Cibodas. Saya patut bangga karena adik angkat saya sendiri saat ini yang dulu saya gendong, saya urus, sudah menjadi orang yang susah menjadi polisi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada teman-teman sekalian yang nonton pada channel kita di PPG Official. Ya, oke. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Pak Ridwan? Ada di sebuah ruangan di sekolah yang sangat luar biasa, dan terus saya agak deg-degan. Kenapa tuh, Pak? Karena di kami saya ini ada tokoh yang luar biasa, yang menginspirasi saya, dan pastinya hari ini kita akan kulik. Wah, pasti lebih dalam ya, kita gali semuanya. Informasi. Dan kalau mungkin pertama kali saya melihat bertemu dengan tokoh beliau ini, kayaknya motivatornya ada, fasilitatornya ada. Pokoknya di kebaran awal Pak Adi Sanusi, wah berat langsung. Oh, udah itu. Oke, kita sambut ya langsung ya, Pak Adi Sanusi. Ya, selamat pagi Pak. Pagi sehat, Pak ya. Pak dan timnya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Adi Sanusi, kita mau sedikit bicara nih tentang Pak Adi Sanusi. Mungkin teman-teman dari rekan pendidik mungkin belum mengenal Pak Adi nih. Dulu seperti apa gitu ya? Kalau mengenal sih udah. Mengenal udah, cuman sosoknya gitu ya. Nah, ini pasti jadi jawaban yang dapat memuaskan. Banyak sekali pendidik di Jakarta Selatan nih. Betul. Pertama di Kebayoran Lama ya. Kebayoran Lama. Nah, pertanyaannya pertama itu Pak Adi sendiri kecil tuh pengen cita-cita jadi apa dulu gitu loh. Iya, terima kasih kepada tim hebat yang hari ini menggunakan kaos Merdeka Belajar. Saya pakai batik. Ini sangat beragam sekali ya. Tadi diberikan pertanyaan pemantik terkait masa kecil ya, tahapan-tahapan di mana pendidikan berlangsung ya. Jadi kalau bicara tahapan pendidikan, jelas dulu tidak ada yang namanya TK bagi kami ya, adanya langsung SD. SD pun itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya karena untuk mendapatkan ijazah SD itu penuh perjuangan. Di mana posisi saya harus jauh dari keluarga. Jadi saya sempat berjuang untuk mendapatkan ijazah SD dari kelas 3 ikut orang tua angkat. Orang tua? Iya, orang tua. Nggak banyak orang tahu ya? Nggak banyak orang tahu ini. Itu orang tua asli? Ada, orang tua asli ada, beda RT. Saya harus keluar dari keluarga asli saya, harus melanjutkan perjuangan saya karena saat ini posisi keluarga asli ada mungkin masih di tahap paling rendah di berbagai posisinya. Dari 5 bersaudara, saya yang harus keluar, saya yang harus melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan ijazah SD ya. Saya ikut keluarga ABRI dan menjadi orang tua angkat ABRI saat itu selama 3 tahun sampai mendapatkan ijazah SD. Itu perjalanan luar biasa. Dari kelas 3 tadi ya? Kelas 3. Masih kecil Pak. Kamu udah paham Pak? Itu gimana tuh Pak dulu? Diceritakan dulu. Kok bisa harus keluar dari rumah? Ekonomi kali ya. Keluarga banyak, ekonomi kurang, untuk makan saja mungkin mohon maaf ya, pas kali ya. Akhirnya saya nggak mau dong diam seperti itu sampai dibilang nggak usah sekolah. Oh mohon maaf, untuk sudah sekolah saya lebih baik bagaimana cara harus bisa sekolah. Akhirnya ada orang baik yang ingin menampung saya sebagai anak angkat
Dan catatannya, kamu mau sekolah? Iya, mau sekolah. Ya udah lanjutin sekolah, tapi kamu harus mengurus adik angkat. Oh. Jadi umur kelas 3 SD Ya. sudah bisa ngurus SD-SD-nya yang TK, yang SD gitu. Oh, waduh. Luar biasa. Gak banyak orang tahu ini. Dari kecil emang udah Udah. Iya, Pas iya, di iya. SD. Udah punya berpikir itu ya, udah, oh gue harus keluar nih gitu ya. Iya, Iya. itu mungkin ya Allah memberikan apa ya, kekuatan juga kalian Iya, dengan iya, kondisi iya. saat itu. Ya udah, kamu harus seperti itu kondisinya. Kamu harus hadepin dan harus selesai. Alhamdulillah SD selesai di keluarga abdi tersebut selama 3 tahun dan saya mendapatkan Oh. ijazah SD. Oh. Tapi Pak Adi kecil dulu SD-nya di? Saya SD-nya di Sukabumi, Oh, di Sukabumi. orang Sunda. Oh, Bang, Orang Sunda. Ya, Sukabumi. emang asli orang sana, Pak? Orang sana. Saya Oh. di sana. Eh, SD-nya lebih tepatnya di? di SDN Cibodas. Cibodas. Mungkin saat ini kalau ada yang menonton, silakan cari SDN Cibodas di situ. Oh, Mas sekarang masih ada ya, Pak? Masih Masih ada? bahkan Alumni SDN Cibodas. Cibodas. Ada tokoh yang jadi luar biasa Iya, iya. di DKI. Ya. SD Cibodas. Iya. Oke, oke. kelas 1 sampai kelas 2 saya dulu di Cianjur. Oh, seperti di Cianjur. Sempat di Cianjur. Oke. Pindah ke Sukabumi kota, lari ke SDN Cibodas. Diambil sama orang tua angkat ABRI yang saat ini masih berkomunikasi baik. Bahkan Ya. saya patut bangga karena adik angkat saya sendiri saat ini yang dulu saya gendong, saya urus, Iya, iya. sudah menjadi orang yang susah menjadi polisi saat ini. Luar biasa. Pas banget. Luar biasa. Kakaknya tokoh pendidikan, adiknya polisi. Jadi kalau bicara ke masa lalu ya pasti mengulik sebuah apa ya, pengalaman yang pahit pasti. Iya, iya, iya. Cuman ya ini karena kakak-kakak hadir untuk Iya, iya. memberikan motivasi, saya pun ingin memberikan cerita ini Ya. sebagai motivasi terhadap para pejuang yang posisinya saat ini sedang berjuang. Iya, iya, Jangan betul, betul. sia-siain Betul. perjuangan. Nah, Pak, ketika sudah lulus SD itu inspirasi menjadi guru dimulai dari Iya, kapan? dari kapan tuh? Apakah SMP, SMA, ataukah sampai kuliah, atau tadi yang kita bilang akhirnya nyebur deh jadi guru? Masih pahit lagi nih. Oh. Iya betul. Oke, silakan, Pak. SD mungkin tadi udah terlihat pahit ya. SMP lebih pahit lagi. Saya SMP kembali ke keluarga asli dengan kondisi masih sangat terbatas juga. Saya coba untuk daftar SD sendiri, SMP sendiri. Oh, Akhirnya diterima, tapi dengan syarat saya hadir ke pimpinannya, kepala sekolah, nego dengan orang tua. Saya mau bayaran setahun penuh dengan minta potongan oke. bayaran. Bayaran. Ya, Saya mampunya segini. Itu luar biasa, kepala sekolah saat itu memberikan dispensasi yang luar biasa. Jadi kami, oke. saya pribadi 1 tahun dengan keluarga asli disekolahkan SMP dengan cara seperti itu. Jadi orang tua hasil tani, hasil kuli dikasih Langsung ke store. di store. Udah kamu tinggal sekolah. Sekolah berjalan 1 tahun. Padat, naik kelas 2, orang tua udah angkat tangan. Kayaknya nggak bisa lanjut deh. Kenapa? Memang saat itu untuk istilahkan untuk sehari-hari aja udah sangat Iya, terbatas iya. sekali ya. Akhirnya saya berpikir, Pak, saya mau ke Cianjur deh sendiri. Kenapa? Saya sempat main waktu libur di sana, ada sekolah gratis di Cianjur. Cuman sekolah negeri, tapi sekolah negerinya itu yang tidak memiliki nomor perizinannya. Oh. Jadi kami kalau ujian ke kota. Oh. Mm-mm. Iya, iya. Nah akhirnya saya hijrah lagi ke Cianjur sendiri, Sendiri. numpang hidup lagi di Bibi di Cianjur. Di Cianjur ada. Tapi di sana tidak numpang hidup secara cuma-cuma. Iya. Saya di sana kerja di perkebunan teh. Oh. Jadi Nyabutin teh, bukan? bukan. Oh. Saya sebagai kuli bersih-bersih perkebunan. Ya. Yo. Saya 2 tahun, Wajib. 2 tahun di sana ingin mendapatkan ijazah SMP. Oh. Jadi kegiatan saya sehari-hari di sana 5:30 saya harus sudah di kebun teh sampai jam 12 siang. Oke. Sama mandornya saya bilang, Pak, saya izin mau ikut kerja, boleh, tapi nanti saya izin jam 12 saya berhenti, nggak seperti karyawan lain, karena saya harus sekolah SMP jam 1 gitu kan ya. Oh. Jadi dari 5:30 sampai jam 12 selama 2 tahun
kerja di perkebunan teh, digaji 3.300. 3.300. Oh, Aduh. saya gemeter ya. Iya. Jadi Saya saya speechless juga gemeter. nih. Ada ya, ini agak haru ya. Iya. Anak SMP, Iya. bukan remaja yang udah gede. Iya. Anak SMP sampai kerja pagi di kebun teh. Iya. Demi ingin pendidikan ya. Iya, karena ingin sekolah ya. Ingin Dan itu sekolah. Pak nggak benar-benar kuat Pak. Yang anak kebun di Kebun kebun teh. teh, siangnya harus Sekolah. Iya. Kadang nih ada teman kan sekolahnya lintas gunung ya, Iya. jalan kaki sampai ngelewatin 3 gunung, 5 gunung gitu kan ya. Iya. Sekarang yang kalau paham itu situs Gunung Padang yang sudah tenar jadi Oh, tempat wisata, yang apa itu yang tempat prestasi? perjuangan saya. Ya ampun. Gunung Padang yang Gunung katanya Padang. piramida itu Iya, apa ya? betul. Iya. Wah. Ya, itu teman saya pun ada yang bekerja di sana, teman saya SMP. Jadi saya selama 2 tahun di sana. Jadi kalau teman-teman saya lewat dari daerah Gunung Padang ke dekat sekolah, saya masih kerja. Ininya bilang mandornya, "Di, ada teman-teman, kamu ngumpet." Takut, mungkin mandor takut Ya. saya malu gitu. Padahal saya nggak masalah. Ngumpet ke tengah kebun, nanti anak teman-teman lewat, saya suruh balik lagi. Udah berarti Pak, ini tandanya saya sudah selesai kerja hari ini. Saya pulang duluan. Oh, kan Siap-siap. teman-teman udah lewat. Udah. Oh, ini tandanya ya teman-teman yang itu menandakan Udah masuk sekolah. Ya, Saya Allah. cepet. Iya, gantian ya. Pagi gitu ya. Pak. Ini pembelajaran kita banget itu. Waduh. Pulang langsung siap-siap, kadang nggak sempat makan ya, Ya. karena kan harus jam 1 harus udah masuk kelas ya. Untungnya sih agak deket, kalau saya sih jalan kaki paling dari sini ke Kebayoran lah. Itu termasuk deket. Setelah itu udah sekolah, sorenya pulang jam 5, saya karena niat dari awal pindah ke Cianjur tuh pingin sekolah sambil pesantren. Oh. Jadi beres sekolah saya langsung lari ke daerah pesantren. Itu harus melewati sampai 7 gunung kali ya. Pokoknya jalan kaki itu dari jam 5 itu setengah 7 itu pun lari kali ya. Oh. Kadang makan di nasi dimasukin ke kantong Indomie ya, bekas Indomie Iya. masuk lauk semuanya itu sambil jalan udah lari. Oh. Pingin dapat gimana sih, Cianjur kan terkenang area pesantrenannya gitu. Iya, Saya iya. pingin dapat dua-duanya nih, pendidikan formal dapat, Agama agama Religi, dapat. Iya. Subuh saya pulang, kembali lagi ke Runitas begitu dan begitu selama 2 tahun. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus, mendapat nilai terbaik di SMP tersebut. SMP mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? SMP-nya SMP PAL 2 karena tidak punya izin Iya. saat itu, jadi kami numpang ke SMP Campaka 1 Cianjur Kota. Cempaka 1 Cianjur Kota. ini harus ditonton sama warga Ya, Cianjur. Cianjur ini harus nih. Begitu bangganya. Iya. Para guru, masih itu Pak guru-guru ya Pak? Eh, Iya, masih- pas sekolahnya tadi yang disebutkan. Masih sih, cuman kalau untuk saat ini terakhir emang sudah pada almarhum Udah ya. almarhum ya. Mm. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? SMP. SMP itu tahun 1999 kali ya. 99. 99. 99. Mandornya Pak? Mandornya? Mandornya inget lupa. yang suruh digumpet-gumpet gitu. Inget lupa. Ya Allah. Wah, Terus ini SMP terbaik, Heeh. luar biasa. nggak banyak orang tahu Saya juga. haru banget nih ya Iya. tuh. Dengan perjuangan kerja di kebun teh, Iya. suruh ngumpet kalau ada teman-temannya, Iya, teman-temannya adalah tanda harus sekolah Sekolah. terbaik, Iya. luar biasa. Luar biasa nih. SMA Pak? SMA gimana? SMA SMA di mana Pak? Wah, nih. tunggu. Lu jangan pahit lagi Pak. Saya udah, terus Tapi- saya pribadi. Terus masih pahit banget sih ya. Waduh. Tapi Oh. agak sedikit longgar kesininya, mungkin Allah sudah memberikan penguatan ya di SD, di SMP. Jadi menurut saya ini taraf pahitnya itu sudah biasa gitu kan ya. Karena sudah Iya betul, sudah dikasih pondasi Iya, untuk iya. menghadapi. Kuat lah ya. Iya. Gitu. Nah, selesai ujian tuh SMP kan pagi ya. Iya. Sore saya udah dijemput sama orang tua asli Oh. untuk untuk pulang ke Sukabumi. Oh, pulang lagi dijemput. Mau di situ Pak?
mau nggak mau karena barang saya dulu kalau sekarang koper kali ya, Iya, dulu iya. mah karung. Oh, Jadi iya, iya. baju saya dimasuk-masukin ke karung, dipanggul, Iya. jalan kaki, udah karena kan untuk akses angkutan umum tuh jauh banget, jadi harus jalan kaki jauh. Jadi udah tuh nyampe ke Sukabumi malam, subuhnya saya harus berangkat ke Jakarta ikut kerja. Saya minta mau sekolah lagi boleh nggak? Udah nggak ada. Jadi mohon maaf. Jadi saya melanjutkan kerja di Jakarta. Jadi vakum 2 tahun nyari biaya dulu untuk melanjutkan SMA-nya. Tapi selama 2 tahun kan saya berarti udah tua dong ya. Iya, iya. Akhirnya Lewat saya lah ikut, ya. udah lewat. Saya ingat aja saya dikasih apa ya, ancar-ancar sama temen kalau mau sekolah lagi kamu berarti harus ngumpulin lagi duit selama 2 tahun. Tapi kan biaya sehari-hari keluarga dari Iya. siapa? Akhirnya saya kerja di Jakarta Barat jadi kuli mebel sama daerah Kembangan, Puri, Puri Kembangan. Puri Kembangan. Jakarta Barat. Warga Kembangan. Itu Ya, tempat Maksudnya nggak nempel itu? Kembangan. saya di Mebel Mas, bawah wilayahnya Jakarta Barat, wali kota, kantor wali kota. Itu kantor wali kota dulu kalau saya selesai kerja sore-sore pingin mancing ya, mancing ikan gabus banyak di situ di sampingnya. Iya. Sekarang mau jadi mall, Pak. Jadi mau Iya. Puri Kembangan tuh dulu masih hutan. Saya pagi sering kali motivasi diri untuk olahraga itu keliling masih hutan. Banget. Puri Kembangan. Sekarang jadi perumahan. Ya, Akhirnya artinya lewat ya Pak untuk sekolah itu akhirnya lewat Udah berapa lewat, tahun dulu. udah lewat. Kan masih ada ini, Pak. Masih ada Kepingin untuk Masih sekolah. masih kepingin. Oh, masih kepingin. Walaupun saya nyisihin sedikit sebagian untuk keluarga karena kan harus Iya, banyak iya. yang dibiayain Iya ya. benar. Adek ada Nggak cuma sekolah aja 3, ya, Pak. Iya. orang tua berarti masih utuh 2. Intinya ya keluarga menjadi tanggungan saya dan saya menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Ya udah berjalan tuh 2 tahun. 2 tahun berikutnya saya ketemu sama orang baik Oh, waduh. yang orang baik ini. tahu Ya. keinginan saya. Sudah, kamu mau sekolah ya? Iya. Yaudah kamu tinggal di rumah saya. Kamu apa ya? Sekerja-kerjanya di rumah, dampingin putra saya dari TK sampai dia kelas 6. Jadi saya di situ semacam kayak kontrak juga. Kamu silakan, saya bantu untuk sekolah, tapi dampingin putra saya semacam itu. jadi punya adik angkat lagi. Betul. Iya. Kalau dianggap kali ya. Nah, Iya. itu dari sana saya diberikan kesempatan untuk nyari sekolah tingkatan SMA. Ternyata kan saya udah tua ya, udah Iya, lewat 2 tahun lewat lagi. 2 tahun. Saya sempat mampir, harapan saya ini sekolah yang 34 atau 43 ya di Pondok Labu. Sekolah-sekolah artis katanya. SMA ada di sana. Ternyata nggak bisa karena kan udah umur. Udah umur. Akhirnya lewat. saya diarahkan untuk ikut paket C. Oh. Ikut paket C selama 3 tahun. Paket C. Oh. Apa nama paketnya? PKBM apa? Paket C-nya PKBM-nya ada di Jagakarsa dengan Pak Yusuf. Saya masih komunikasi itu Widya Suara. Masih berjalan dan dia sistem. Jangan lupa nanti di-share ke Pak Yusuf nih videonya. Dan beliau yang motivasi saya untuk terus berjalan ya, dalam arti kamu mau sekolah, kamu lagi berjuang, yaudah ayo sama-sama. Alhamdulillah saya lulus paket C di sana tahun berapa gitu ya, bisa lanjut lagi ke tingkatan berikutnya untuk lanjut universitas. Waktu itu ada di sini Citra Didaktika D2 adanya, PGSD PGMI. Jadi termotivasi saya awalnya dari guru dari situ. Jadi suruh mendampingi. Kok penasaran ya sampai saya materi-materi dia tuh saya catat dari SD-nya tuh untuk ngajarin dia kan ya. Jadi hanya sama-sama belajar. Ternyata yang menjadi guru itu bukan saya. Jadi saya malah belajar dari anak tersebut. Wah, iya benar. Nah, seperti itu. Akhirnya saya motivasi sendiri untuk menjadi guru. Diarahkanlah, diberikan kesempatan untuk ngambil D2 di sini Citra Didaktika sekarang udah tutup. Oh, udah tutup. Lebak Bulus. Udah sampai situ kita masih lanjut pingin S1 ya. Iya, terus itu saya
di Jakarta sendiri, nggak sama orang tua, hanya ketemu orang-orang baik aja, ketemu orang-orang baik aja Iya, yang iya, terus iya. memotivasi. Tapi intinya dari orang baik tersebut saya mendapatkan lingkungan yang mendukung. Karena di dalam lingkungan tersebut ternyata orang-orang berpendidikan juga, Nah, dan cara hidup mereka, gaya hidup mereka membentuk saya, lingkungan pun membentuk saya. iya, iya, iya. Jadi dulu mungkin dibilang saya lingkungannya berbeda, sekarang berbeda, itu membentuk saya juga untuk penguat di ranah pendidikan ini. Dan itu yang membentuk saya untuk terus berada di pendidikan sampai saat ini. Banyak nih cerita yang di perjalanan di tengah-tengah yang luar biasa sampai bisa berada di sini saat ini. Aduh. Banyak Pak, dari D2 itu berhenti lagi ataukah maksain diri lagi buat ini maksain diri ya, Iya. dia Terusin lagi ya satu. Dari paket saya berhenti dulu. Oh, paket Saya harus selesai, berhenti dulu. Berhenti dulu. berhenti dulu. 2 tahun saya harus ngumpulin. Oh, bekerja lagi lah, sampingan gitu ya, Pak. Berarti berhenti lagi. Karena ngumpulin dulu buat Iya. D2 tadi. Iya. Tapi orang baik tersebut memberikan saya keterampilan. Jadi pada saat selesai paket C, saya ditanya, kamu mau apa sih? Biar punya keterampilan. Saya sih pengennya kuliah, jangan dulu deh. Kamu harus punya basic. Kamu hobinya apa katanya? Masak. Akhirnya bisa. Informasi lagi nih, luar biasa. Oke, lanjut. Oke, masak. Emang sih katanya masakannya enak. Saya disekolahin, bukan sekolah ya, itu kayak semacam kursus masak di Bogasari, di Jalan Fatmawati. Masih ada dan sekarang. Masih daerah situ. Masih. Oke, Fatmawati. Iya, orang Bogasari. Berapa bulan, Pak? Berapa tahun di sana? Atau enggak, dia cuman hitungan 10 hari atau 7 hari ya. Gitu. Karena saya sudah tahu basic memasak dan saya punya ruangan di sana untuk memasak dengan tim yang ahlinya juga, kitchen yang luar biasa. Saya di sana benar-benar kayak menemukan dunia baru lagi nih yang saya pingin gitu. Iya, hobinya ini ditanya mau apa, mau masak aja, udah masak. Saya dapat satu produk yang menjadi dan mengantarkan saya membuat atau kerjasama dengan catering. Produk saya. Saya buat namanya mie sehat. Waktu itu masih produk baru, sekarang udah banyak ya. Mie pelangi, bukan ya dari wortel, dari ini, dari itu. Iya, berwarna itu. Bahannya bukan bahannya dari sayuran ya. Sayuran. Itu saya produk. Menu saya diminta sama salah satu catering yang saat ini masih berjalan juga, itu keluarga saya juga, di Lajuardi. Apa tuh namanya? Cateringnya Sally Catering. Sally Catering. Ya, jangan lupa. Banyak Sally Catering yang mendukung saya. Jadi menu yang saya buat kerjasama dengan Sally Catering menjadi mie sehat, yang saat itu kita berjuang sama-sama dari 1 porsi, 2 porsi memasarkan produk-produknya ke sekolah-sekolah. Kadang kita bikin brosur, serahkan ke sekolah gitu kan, ya tertarik apa enggak? Oh ya ini ada tes food hari ini, udah kita masak, kita bikin menu-menu yang benar-benar bisa menggait jadi kontrak kerja gitu kan. Udah kita nyoba ke sekolah swasta, salah satunya Lajuardi gitu kan ya. Akhirnya diterima tuh di Lajuardi, dan mungkin karena salah satu orang tua murid di Lajuardi, dan sampai saat ini masih kerjasama, dan itu berkahnya manajemen dia tuh manajemen Bismillah aja gitu. Udah kita manajemennya Bismillah aja deh, pasti bisa. Dan itu bisa menghidupkan saya untuk di bagian hobi yang menjadi finansial saat itu tambahan. Saya sambil kuliah D2 selesai paket C selesai, ditawarkan untuk pengembangan hobi, jadi produk, jadi sebuah menu yang jadi untuk usaha kan ya. Itu vakum tuh di situ. Terus digali terus. Sering yang namanya ikut event bazar ya. Bazar di sekolah-sekolah. Kami bikin produk sendiri,
sampai ke Alfat kemana gitu ya, udah sering kali nemuin Bajar. Itu kerennya itu di produk itu modal utama adalah kuncinya harus kuat tidak tidur. Kuncinya bukan modal yang lain, harus kuat tidak tidur aja. Karena kita kan dari mulai perencanaan ya, terus ke pasar, terus ngolah, habis ngolah beres kita bawa ke konsumen gitu kan ya. Sampai selesai, sampai padat tuh ya. Padat banget. Yang saya miris pernah bentrok satu produk di bazar. Jadi kami diskumunikasi dengan timnya. Saya bawa mie sehat, ini juga udah ada mie sehat. Saya dianggap datang belakangan. Jadi saya harus bayar itu. Kayak duplikat gitu ya. Iya, disangka. Jadi saya sebelum baru nyedain meja, Bapak harus bayar karena duplikat. Kayak saya gitu ya. Sama kayak saya duluan. Ya Allah, belum ada yang Udah belum ada beda ya. Udah harus kena. Itu perjuangan sih, keren sih. Ada. Sekedar Akhirnya sehari itu Bajar cuman dapat bayar angkot buat pulang doang. Ya Allah. Nggak balik. Ya ampun, nggak balik modal. Balik modal. Astagfirullahaladzim. Tapi seru pembelajaran. Ya. Di mana pembelajaran ya. Intinya apapun yang kita dapat, yang kita proses, sekiranya kita bisa nerima, insya Allah semua jadi hikmah. Jadi nilai-nilai positif buat kita. Jadi, Bang Pandi, ya. para penonton teman-teman kalian ya, tokoh kita ini ternyata bukan hanya bergerak Pak Kepsek, tapi chef juga. Untuk Pak Kepsek mungkin masih jauh ya, masih harus belajar ya. calon ya. Berarti chef itu chef. memang dadakan atau emang dari SD SMP udah? Saya dari apa sering lihat? Karena sendiri kali ya? Iya. Juga. Dulu orang tua waktu di Cianjur, waktu saya kelas 1, kelas 2, orang tua pun sama-sama kerja di perkebunan teh ya. Iya. Jadi berangkat pagi, pulang sore gitu kan ya. Yang menghandle, terus kami 5 bersaudara. 4 laki-laki, kesininya cewek ada 1. 4 saat itu tuh laki-laki semua. Jadi kami di keluarga sudah dibiasakan yang namanya bagi-bagi tugas. Saya kebetulan kebagian di dapur. Adik saya bagian nyari rumput. Tapi bisa ya Pak kerjasama itu? Bisa. Ya walaupun yang namanya cowok pasti aja yang namanya alasan berantem apa ada aja. Saling andelin ada aja. Itu udah hal biasa. Tokoh pendidikan, chef. Pak, kenapa nggak ikut masak? Iya, kenapa ikut masak chef aja? Kita bukan endorse ya. Iya, nggak maksudnya kan ada kompetisi lomba memasak. Plus, kenapa nggak coba ikut? Motivator juga. Iya. Dan inspirasi ya. Inspirasi banget. Iya. Di luar bisa. Tapi sekarang masih sering masak? Masih. Saya kalau mumet di laptop, peralihan saya ke dapur. Waduh. Tuh. Jadi ke pasar, ke dapur. Contoh baik. Lagi mumet, dapur. Bukan ke mall. Bukan main game. Bukan ngopi di mana gitu ya. Bukan apa lagi, Pak? Bukan tidur. Jadi peralihan saya kalau mumet dengan tugas-tugas berada di depan laptop, ya udah saya nyalakan motor, lari ke pasar, saya akses bener-bener bahan-bahan tradisional, terus balik ke rumah langsung eksekusi di dapur. Saya yakin semua guru yang nonton ini, khusus PP08, senang banget nih. Dapur bakalan siapin. Tapi menu andalan Pak, menu andalan masak sendiri apa? Yang paling dulu orang masih suka. Dulu mie sehat ya, sampai menjadi sebuah produk gitu kan ya, produk yang bisa terima. Iya betul. Dan sekarang masih, mudah-mudahan sih sama Sally Catering masih digunakan juga kan, itu benar-benar sehat ya. Sally Catering. Kedua, orang-orang tuh sekarang kalau ketemu saya yang pernah makan masakan saya dengan nasi liwetnya. Oke, nasi liwet padi gitu. Tapi PP08 udah sering pasti nasi liwetnya. Sudah sering. Bahkan itu menjadi jargonnya kalau ada acara tasakuran apa ya, udahlah nasi liwet aja. Waduh. Jadi pengen nih. Gampang.
kita marketingin gitu ya. Oke, nasi liwet padi jangan jauh-jauh ya. Langsung pesen. Tapi buka catering juga sih di rumah kalau pesanan, misalnya Pak Adi tolong dong gitu. Waktu Ada nggak sih? pandemi saya buka. Oh, waktu pandemi. Waktu pandemi ya. Sekarang sudah Sekarang kan Karena kita waktu udah kali ya? full ya, udah nggak ada waktu. Iya. sekali. Kadang bisa masak buat keluarga pun Sabtu sama Minggu. Itu pun Sabtu kalau tidak diambil waktunya untuk pramuka. Kebetulan Oh iya. saya hobi di pramuka. Iya, pramuka juga masak sendiri ya. Iya. Iya. Nanti Nanti dah. kita vlog chefnya dulu nih. Nasi liwet gitu. Nasi liwet. Tadi saya tertarik Pak, kalau lagi mumet depan laptop atau mau mumet kegiatan-kegiatan dalam hal kan itu ke dapur. Iya. Nah itu korelasinya ada Pak, mungkin Iya. inspirasinya. Kok bisa gitu? Ada, justru pada saat ngeracik makanan, bumbu, kita tuh kayak suka dapat ide-ide yang tadi sempat mumet. Contoh misalkan lagi ngerjain tugas Iya. makalah misalkan ya, atau mau PPT dan sebagainya. Kayaknya tadi di bagian ini tuh sambil mikir sambil bergerak itu kayaknya iya iya ada aja gitu. Tapi pikiran kita lagi tenang karena Iya, kita iya. mengerjakan hal yang kita sukai, pemikiran pun dari sana sini masuk ide-ide tuh. Oh, gitu. tadi saya ngerjain PPT ini kayak kurang di sini deh. Dikurang bukti karya deh apa deh. Ini muncul. Oh, saya ini aja deh. Itu muncul. Itu karena posisi kita sedang mengerjakan kesenangan kita. Ibarat kata orang tua bilang kalau kita melakukan sesuatu dengan senang hati itu semua akan terbuka, baik inspirasi buat kita sendiri, buat orang lain, atau ide-ide yang baru, atau kadang dibilang ide gila itu katanya. Iya. Berarti kalau kita lagi mumet, carilah hal yang kita sukai gitu. Betul. Ya, Daripada Paridon apa? mencari masalah. Bapak Ridwan apa? Saya sendiri kalau lagi mumet Pak, lagi capek, saya olahraga. Ya lain. Saya rajin dan memang benar kata Pak Adi. Jadi ketika kita menyukai sesuatu yang kita laksanakan itu Pak, itu ada ketenangan. Terus ketegangan tuh agak hilang, perlahan-lahan gitu. gitu. Lagi capek, rekan kerja juga bikin mohon maaf dan bikin agak mumet ya, udah capek kerjaan, temen rekan kerja malah gitu ya. Tiba-tiba oke, saya olahraga, nge-gym ya sejam atau 1,5 jam, emang agak pasti akan berkurang dan itu menjadi energi positif bagi diri sendiri dan lingkungan, ngaruh juga itu. Kalau Pak Nomadi, apa nih? Lagi mumet apa yang saya sih nonton TV sih paling. Nonton TV. Kayak saya suka Relax, bola ya. Nonton bola paling gitu. Iya, kan. orang Ya walaupun kan beda-beda tayangan ulang gitu ya. Paling itu sih saya karena udah mumet mau ngapain ya? Udah nonton bola aja lah. Ya Bapak nggak mau olahraga. kalau teman-teman semua apa nih? Nah, kalau lagi mumet apa nih? Kalau lagi mumet nih kerjaan, apa ngelakuin apa nanti tulis di kolom komentar Pak. Jangan marah-marah. Gak baik. Oke, tokoh pendidikan kita ya Pak Guru kesayangan anak-anak, chef juga gitu. Sekarang kita akan mendengar juga cerita Pak Adi tentang kegiatannya di salah satu kegiatan yang luar biasa. Iya. Praja Muda Karana. Praja Muda. Pak, bisa nyambung ke situ? Awal mula ataukah terpaksa? Tapi Pak, mau izin Pak, sebelum dijawab kita iklan dulu sejenak ya. Gitu ya. Boleh. Kita minum dulu sebentar ya. Kita akan kembali lagi ke tayangan selanjutnya. Buat yang tokoh-tokoh pramuka ditunggu. Oke, kita lanjut ya Pak Ridwan ya. Silakan Pak Ridwan. Ya. Selain tokoh pendidikan, saya bilang tokoh pendidikan dan chef juga inspirasi buat kita, terutama saya. Ya, semua ya, semua. Motivator juga dan sekarang nih spesial. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu tokoh dari kegiatan kepramukaan. Nih, kegiatan yang mungkin udah nggak asing lagi. Nah, ayo teman-teman yang aktif di pramuka pasti tahu. Iya, pasti. Terutama di lingkungan kita ya. Iya. Gitu. Tadi awal mula suka dulu apa ya? Suka dulu awal mula suka pramuka tuh gimana tuh dulu? Ya, suka pramuka tuh sejak SMP ya. Dulu ada namanya guru favorit saya ya, namanya almarhum Pak Sukandi. Dia Sukandi. Iya kalau nggak salah.
pasukan di Hmm. ya kurang sempat lupa karena beliau sudah almarhum ya. Itu saya posisi dalam ketidakadaan tuh dia selalu motivasi untuk ikut pramuka dan sempat diberikan baju pramuka. Kamu ikut pramuka katanya. Yuk cintai pramuka. Ditatar di sana sampai menjadi eh, pembina kali ya Iya, iya. kecil-kecilan gitu Iya, ya iya, untuk iya. tingkatan SD gitu. Nah dari Oh. sana cuman terakhir ketemu tuh dia pada saat pramuka meninggal juga. Jadi dia itu membawa pasukan pramuka field trip di Pelabuhan Ratu. Oh. Ada tragedi Tahun berapa yang tuh, Pak? kurang tahu saya tahun berapanya ya. Oke. Itu dia kejadian hal yang tidak diinginkan Oh. di pelabuhan, hanyutlah Oh. pada saat kegiatan Oh, situ. meninggalnya karena Meninggal, iya, hanyut itu ditarik. Kecelakaan itu. kecelakaan di Oh. sana dalam kegiatan. Itu kita di luar dari dugaan kita semuanya ya, Iya. mungkin secara tidak langsung memang udah takdirnya Iya. kali ya bahwa perjuangannya sampai di situ dan itu menjadi motivasi saya untuk terus bergerak di pramukaan. Oh. Dilalahnya pada saat saya terjun di sekolah SD, Iya. ini menjadi sebuah hobi juga di pramuka Ya, tuh. pas Bukan banget ya. hobi aja gitu. Iya, iya, iya. Jadi hiburan saya itu salah satunya selain tadi memasak gitu ya, itu pramuka. Iya. Pramuka. Jadi pramuka ini tidak menjadi beban, tidak menjadi apa, jadi panggilan hati aja, ngalir aja dengan alam gitu. Iya, Jadi iya. di Kebayoran Lama, saya diajak bergabung di Kuaran Ranting Kebayoran Lama Hmm. dengan Kak Kiki. Kak Kiki, terima kasih atas Iya. supportnya. Iya, beliau waktu itu masih bendahara di Kuaran Ranting Kebayoran Lama. Sekarang beliau jadi pengawas TK di daerah Cilandak. Semua orang-orang hebat juga. Ya, Kak, ya Kak Kiki. Bunda Kiki. Nah, masuk di tahun berapa ya? Udah hampir 3 periode. Satu periodenya kan 3 tahun, berarti udah mau 9 tahunan berarti ya. Terakhir saat ini masih bergabung juga mendapat amanah di Andalan bagian siaga. Pokoknya di Bina Muda. Saya bertugas dengan Kak Margo dan yang lainnya. Nah, di pramuka ini seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa pramuka ini adalah hobi saya. Jadi setiap kegiatan pramuka baik tingkatan manapun sekiranya itu butuh bantuan selalu hadir dengan tim pramuka baik dari tim andalan, baik Bina Muda, Bina Wasa, terus DKR yang keren-keren luar biasa. Dan ini efeknya itu pada saat pandemi luar biasa. Pramuka ini tidak boleh diam pada saat pandemi 2018 nih. Jadi orang-orang pada takut di dalam rumah, pramuka suruh keluar. Kami salah satu yang diangkat untuk membantu mengkondisikan pada saat pandemi. Jadi kami jadi tim apa ya? Dari tim kesehatan, dari tim apapun pada saat itu sampai direkrut sama PMI waktu itu untuk membantu bagaimana packing obat, packing hand sanitizer dan sebagainya, bagaimana menyalurkan ke masyarakat. Itu menjadi tantangan buat kami di kepramukaan dan itu menjadi apa ya? Kebanggaan tersendiri bisa bermanfaat buat orang banyak pada saat orang banyak pada ketakutan. Dan sampai saat ini masih berjalan di pramuka di Bina Muda. Luar biasa, Pak. Pak, untuk aspek terkait kepramukaan di sekolah, ya mungkin kalau yang kemarin kan menjadi wajib ya Pak ya. Betul. Nah sekarang kan ada regulasi yang berubah gitu. Nah menurut Bapak gimana Pak? Terakhir regulasi tersebut tetap dinyatakan bahwa eskul pramuka menjadi eskul yang wajib. Tetap bahkan ya? diperkuat, hanya saja mungkin sistematisnya yang agak dirubah. Contohnya mungkin dulu lebih ke materi dan sebagainya. Saat ini sudah disesuaikan dengan zaman dan kodratnya. Misalkan dikemas seperti digitalisasi sesuai dengan zamannya aja deh, udah lebih modern lagi pramukanya. Dan ini menjadi jawaban terkait tantangan-tantangan sama peserta didik saat ini yang tidak jauh dari digital. Jadi kemasan pramuka pun mengikuti perkembangan zaman saat ini.
Jadi tidak ada yang namanya regulasi dan sebagainya. Yang jelas pramuka tetap pramuka yang terus berjalan mengikuti zamannya saat ini. Pak, Ya. pengalaman yang luar biasa Pak selama mungkin aktif di kepramukaan Ya. yang wah gitu Iya. pengalamannya. Selalu diingat. Saat mencetak satu gudeg yang bisa mencetak pramuka Garuda itu luar biasa. Susah sekali untuk jenjang Pramuka Garuda. dari tingkatan SD. Karena ada kita sebagai pendamping fasilitator pengembangan mereka ya di persiapan pramuka Garuda itu luar biasa perjuangannya, dan itu pun sebenarnya kerja tim sih teman kita. Cuman di tim ini bagaimana kita memposisikan bisa mengkolaborasikan sama-sama semuanya dari stakeholdernya, orang tua, anaknya sendiri, pembina luarnya juga, serta dari kuarannya sendiri, dan itu bisa mencetak sampai saat itu tuh menjadi kebanggaan karena apa? Ternyata saat ini sertifikat pramuka Garuda bisa dijadikan untuk masuk SMP. Luar biasa. Kemarin tuh terakhir mereka datang dengan memiliki kebanggaan tersendiri. Saya terbantu dari kegiatan pramuka pada saat itu menjadi anggota pramuka Garuda gitu kan ya. Itu satu. Kedua, peran kita di Kuaran, kebermanfaatan kita. Tiap event di Kuaran selalu sukses, bahkan Jakarta Selatan salah satunya Kuaran Kebayoran Lama itu paling keren lah dalam arti aktif kegiatan. Keren, betul. Coba cek berita-beritanya di channel Kuaran Kebayoran Lama. Channel Kebayoran Lama ya. Kuaran Lama. Ya. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pak, mungkin terkait dengan motivasi yang ada di Bapak yang mungkin bisa diimbaskan kepada para guru-guru semua nih, teman-teman guru semua. Pak, apa sih Pak yang mungkin menjadi PR atau tugas, perlu perbaikan ya. Tugas kita semua selaku insan pendidikan supaya mungkin tujuan ini bisa tercapai Pak. Betul. Bapak punya pandangan yang bagaimana? Iya. Di ranah pendidikan saya sendiri ya, pertama sekiranya guru berhenti belajar, udah jangan jadi guru. Seyogyanya guru itu pembelajar sepanjang hayat, betul. Karena harus terus belajar dalam memfasilitasi perkembangan pendidik saat ini yang luar biasa cepat. Perkembangan mereka. Masa kalah dengan anak-anak itu kan ya? Iya. Yang kedua, secara pribadi saya mendapatkan pesan pribadi juga gitu ya untuk saya sendiri, bahwa yang namanya proses perjuangan itu emang harus dinikmati. Tidak ada yang namanya instan, semuanya instan, tidak ada. Butuh proses, dan di dalam proses itu ternyata kuncinya sabar dan kebermanfaatan kita. Ternyata bermanfaatnya kita terhadap orang lain akan imbas kita dimanapun berada. Dampak-dampak kebaikan tersebut akan kembali lagi ke kita. Dan ini menjadi motivasi saya sendiri bahwa dengan siapapun, dimanapun, yuk kita bermanfaat aja dah. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah terlalu berpikir untung rugi dan sebagainya. Terus hilangin yang namanya malas. Kalau sudah kata malas, mau orang kaya, mau orang bagaimanapun, kalau udah punya penyakit malas, udah mohon maaf dah ya. Dan saya berani bicara di sini, istilah kata orang miskin, orang nggak punya, orang desa, orang apa, jika punya menghilangkan penyakit malas tersebut dan mau terus bergerak, insya Allah bisa kok apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Itu aja sih. Luar biasa. 3 poin yang sangat menginspirasi. Jadi guru, walaupun sudah jadi guru ya Pak, harus tetap belajar. Walaupun sudah gelarnya berderet, tetap harus belajar. Jangan berhenti. Dan ternyata pada saat saya di ranah proses tersebut ya, belajar itu ya, semakin belajar kita ternyata semakin kosong, semakin tidak ada apa-apanya. Dan saya terus terang semakin,
semakin bodoh ya, semakin nggak ada apa-apanya gitu. Dan itu menjadi motivasi sendiri untuk ya Allah bagaimana caranya ini, ya udah kita harus terus aja belajar sumber apapun bisa menjadikan sumber gitu kan ya. Ini dari teman-teman rekan hebatnya pun saya banyak belajar bagaimana pengimbasan menjadi bermanfaat dan bermakna melalui digital saat ini. Terima kasih. Kami Pak Mangga yang sangat terima kasih. Harus belajar nih Bapak Ibu guru, berarti kita harus tetap belajar nih. Iya, tetap belajar. Tadi kata-kata yang tegas. Kalau nggak mau belajar, nggak usah jadi. Jangan jadi guru. Jadi guru harus Kasihan tetap muridnya. belajar. Betul. Kasihan muridnya. Yang kedua, nikmati prosesnya. Proses. Yang ketiga, jangan malas. Jangan gitu. malas. Jangan sampai, bener sih Pak, jangan sampai kita di kelas nyuruh murid, ayo semangat, jangan malas. Gurunya malah. Iya, mageran. Biasanya Luar mager. biasa. Bapak, terkait dengan guru penggerak. Ya, terkait guru penggerak. Salah satu aspek kan kita kan harus pengimbasan nih. Betul. Iya. Ya, kita memberikan dampak positif kepada itu. Iya. Pernah nggak sih Pak? Ini bukan hanya saya sih, bukan hanya Pak iya. Pandi, tapi kan ada Pak sedikit masalah gitu ya. Kita memberi, Iya. tapi Yang menerima. ya. Apalagi Pak Adi ini kan merupakan guru penggerak angkatan yang pertama ya. Kedua saya. Kedua. Tujuh. Ya, sedang baru-baru juga ya waktu itu ya. Dan di DKI kan angkatan 5 dan 7 kan salah satu angkatan yang cukup ini Pak ya, wow gitu ya Pak. Iya. Artinya pionir gitu ya. Iya. Pionir Pak. Ya, Orang masih banyak awam juga kan. 8-9 sih. Oke, ya kan udah ada contoh gitu Ini ya. contoh. Yang kesini kan 5 sama 7 gitu Iya, ya. betul, Di awal. iya. Sama aja. Nah, ketika pengimbasan pernah nggak Pak mungkin mendapatkan sedikit Respon yang tidak mengenakan atau Iya. bagaimana? Karena ini Pak, karena ini menjadi salah satu kasus kasus dalam guru penggerak terserah. Betul. Iya. Gitu ya. Mungkin Pak Adi bisa sharing apa sih yang harus kita lakukan kalau supaya tidak ada miss lagi ke depannya gitu. Oke, baik. Ini kita bicara terkait ranah guru penggerak ya, dan kita sebagai motor ya, motor dimanapun berada terkait pergerakan di bidang pendidikan. Pada saat pengimbasan atau berbagi praktik baik, tentu ada dua hal yang muncul ya. Responsifnya itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, gitu kan ya. Terkait positif itu hal yang luar biasa ya, saling menghormati berarti sudah muncul di situ. Tapi terkait negatifnya ada saja, pasti ada orang yang masih berpandangannya itu satu sudut saja, tidak menyeluruh gitu kan ya. Sehingga pandangan orang tersebut pun sempit terhadap pemikirannya. Bagi saya itu hal yang biasa, bahkan menjadi tantangan. Kenapa jadi tantangan? Akhirnya saya berpikir, ini yang akan menjadi bahan refleksi saya secara pribadi. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Pada saat sudah di ranah tersebut, akhirnya kita hal yang negatif dari orang tersebut, kita menjadi lebih positif lagi. Oh, mungkin saya harus lebih baik lagi. Oh, mungkin ada hal-hal yang kurang pas di dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan, kita yakin aja bahwa di dunia ini tidak harus semua orang suka sama saya, tidak harus semua orang mendukung dengan kondisi saat ini. Itu haknya mereka. Intinya pada saat pengimbasan, niat kitanya dulu deh. Kita niat baik, insya Allah tercatat baik, tersampaikan baik. Sekiranya ada yang kurang berkenan pada saat penyampaian dan orang tersebut kurang menerimanya, itu hak mereka. Tapi saya seringkali kembali lagi menjadi bahan refleksi buat kami. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, itu satu. Keduanya lagi, mungkin pandangan, cara pandang mereka atau salah satu orang tersebut masih satu sudut saja. Paradigmanya itu masih terus dirubah dan diperbaiki terkait apa yang kita sampaikan. Itu aja sih. Intinya kita niat bermanfaat, segera diterima alhamdulillah, nggak terima juga tidak masalah. Bahkan ya ketidakpenerimaannya pun menjadi hikmah bagi kami gitu aja, buat refleksi. Iya, betul. Luar biasa. Padahal kita tidak bisa memaksakan orang untuk sepenuhnya suka sama kita, oke, nggak masalah.
Oke Pak, yang terakhir ya Pak, mungkin terakhir pertanyaan mungkin target daripada Pak Adi untuk ke depan pengen apa sih yang pengen dicari lagi sama Pak Adi? Terus gimana di PP08 gimana nih untuk mungkin ada penularan budaya positif dari PP08 untuk sekolah yang lain? Oh iya, untuk saya pribadi kalau targetnya sih tidak ada ya. Saya salah satu orang penikmat proses. Jika ada amanah entah dari pimpinan, dari siapapun, ya saya akan mengoptimalkan hal tersebut dan memaksimalkan hasilnya. Itu satu. Untuk PP08 sendiri tentang pengimbasan, alhamdulillah sih di sini pimpinan sangat mendukung terkait apa yang jadi program saya sendiri, teman-teman semuanya. Di sini sudah tertera yang namanya choice voice dan ownership-nya, sehingga pimpinan ini selalu memberikan peluang terhadap mendengarnya suara kami, memberikan pilihan terhadap pilihan kami, menghargai hal itu. Dan kami pun akhirnya kembali ke diri kami untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ini ternyata berjalan dengan sinergi. Dan terbukti salah satu program pemerintah adalah guru penggerak terimbas sekali terhadap teman-teman kami. Tidak hanya satu angkatan 5, 7 saja, tapi ada 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah tergugah sendiri dengan hasilnya dan dampaknya di sekolah, sehingga sudah menjadi yang namanya mungkin dibilang budaya positif kalau insya Allah sudah ini yang imbasnya terhadap satuan pendidikan kami. Ya sudah, kalau dia sudah pantas menjadi pimpinan. Sedang memimpin diri sendiri, sedang memimpin keluarga. Amin. Semoga bisa keluar SK-nya gitu. Amin. Walau alam bisa. Pak Adi, ini ada pertanyaan titipan dari rekan guru nih terkait berita yang lagi viral tentang PPDB. Pak, beberapa daerah sampai ada orang tua yang ngukurnya manual itu. Saya sampai melihat tuh ada orang tua pakai kayu yang 1 meter, dihitung pakai dihitung 2 gitu Pak, sampai ada yang pakai meteran sampai apa tuh kolong got juga sampai gitu. Nah Pak, gambaran kalau kita kan berarti kan sebegitu nggak percayanya masyarakat pada sistem. Kalau dulu kita mungkin masih pakai NEM atau tes ya Pak? Kalau zaman kita dulu ya. NEM dulu ya. NEM dulu. Atau rayon gitu Pak bahasanya. Iya, tes juga ada tes kan ya. Ada. Sekarang udah pakai zonasi. Itu gimana? Gimana Pak pandangan Pak? Gitu. Untuk PPDB ini tiap wilayah berbeda kebijakan ya. Emang saya sih termasuk yang navigasi juga di medsos ya terkait isu-isu yang beredar terkait PPDB saat ini. Kadang di luar dari DKI ada hal seperti itu, dan itu adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat untuk mengantarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan berikutnya terhadap sistem yang dibuat di wilayah tersebut. Bahasanya wilayah ya, atau provinsi yang berbeda kali ya, karena kan tiap provinsi ternyata berbeda-beda. Sistem yang dikelola pun berbeda. Saya berada di posisi sebagai panitia PPDB di DKI. Alhamdulillah ternyata DKI ini sudah berjalan dengan sistem yang sudah berapa tahun gitu kan ya, dan menjadi bahan perbaikan terus-menerus, sehingga pada saat ini PPDB semua stakeholder diangkat dan diedukasi. Mau RT, mau RW, mau masyarakat, bagaimanapun golongan diedukasi terkait ini loh sistem saat ini, sehingga mereka responnya bagus dan paham, karena di sini bahasanya ada edukasi terkait PPDB dengan sekarang. Tapi kalau untuk di luar dari DKI punya kebijakan dan sistem sendiri, mungkin bisa jadi ini adalah sebuah sistem yang belum siap ternyata dipaksakan. Dan mungkin juga kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menjadi
pengguna sistem tersebut. Jadi Nah, bingung inilah ya. perlunya perencanaan yang luar biasa, uji coba yang luar biasa, dan ternyata dampaknya terhadap peserta didik, syukur-syukur sih jangan sampai menjadi korban peserta didik dari kebijakan sistem yang sedang ada saat ini. Seperti itu mungkin dari saya. Untuk antisipasi sendiri ya masyarakat pun harus punya yang namanya plan A, plan B, plan C ya. Dengan kondisi yang masing-masing berbeda ya enggak? Saya bisa aja misalkan masuk ke jalur apapun gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya juga ada di posisi yang tidak bisa masuk. Akhirnya saya punya plan B. Plan B tidak menutup kemungkinan juga istilahnya masih tentatif. Ya saya akan buat plan C. Inilah gunanya komunikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham. Begitu juga komunikasi di dalam keluarga dengan orang tua dan anak. Ini menjadi bahan edukasi semua. Oke. Luar biasa loh. Manajerialnya luar biasa. Masih belajar. Tapi kan sebenarnya masih banyak nih yang mau kita bicarakan. Masih banyak sebenarnya, tapi waktulah yang membuat kita harus berhenti gitu. Karena Pak Adi masih banyak pekerjaannya. Walaupun terbatas waktu, tapi terserah beberapa menit ini kita udah dapat hal yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya yakin pun teman-teman yang menonton pasti udah merasakan feel-nya. Ya, bahkan di awal terus terang saya dan Novadi nggak tahu ya. Agak berair. Agak ya karena luar biasa pengalaman dan ini jadi inspirasi buat kita semua. Jadi ingat kita terus belajar, nikmati prosesnya dan jangan malas. Jangan malas. Ini sudah ada bukti konkretnya. Iya, sudah ada. Oke, gitu Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sehat-sehat, sukses terus ke depannya. Sama-sama. Oke, saya baru ingat nih. Tadi takut salah penyebutan. Ternyata guru yang pramuka yang menginspirasi saya itu adalah Pak Rudi Ruslandi. Oh, Pak Rudi Ruslandi. Dia sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Dia keren sekali didikannya, didikan semi militer yang saat ini memang kami terima bagus sekali. Disiplinnya luar biasa. Disiplin ya. Salam buat keluarga besar itu SMP PGRI Cibodas sama SDN Cibodas, SMP PAL 2, SDN PAL 2 dan SMPN Campaka Cianjur. Kita akan coming ke sana lah, insya Allah kita amin ya. Amin. Salam buat semuanya. Salam buat semuanya. Dukung channel kami ini tokoh yang luar biasa. Amin ya Allah, masih banyak belajar. Oke, lanjut Pak Ridwan, kita akan kembali lagi ke next narasumber yang lainnya ya. Pasti di mana, di channel apa? PPG Official. Oke, terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sanusi. Saat ini saya berada di program podcast Pendidikan Guru PPG Official, di mana saat ini sedang proses berbagi praktik baik terkait pengalaman-pengalaman yang berada di dunia pendidikan. Untuk PPG Official, terima kasih atas kehadirannya, tim hebat yang luar biasa mengundang saya sebagai pembicara di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bermakna buat kita semuanya, terutama di dunia pendidikan. Dukung podcast Pendidikan Guru PPG Official dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.